Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajiannya. Pada video sebelumnya kita sampai pembahasan ini. Saya review sebentar bahwa hukum daripada fi'il itu asalnya adalah mabni, kecuali fi'lun mudhari'un, kecuali fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini mu'rab, berarti dia ada yang marfu', ada yang mansub, dan ada yang majzum. Kapan majzum? Kalau diawali amil jazm. Kapan mansub? Kalau diawali amil nasab. Kapan marfu'? Kalau diawali amil rofa. Apa amilnya? Ketiadaan amil nasab dan amil jazm. Nah, sekarang kita akan melanjutkan amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari' ini. An-nawasib. An-nawasib, ya, nawasib itu jamak dari nasibun. Nasibun itu amilun nasbin, amil yang menasabkan. Nah, di sini di matanya wan nawasibu qismani, ya. Amil-amil yang menasabkan itu ada dua. Qismun yansibu binafsihi, satu bagian menasabkan dengan sendirinya. Wa qismun yansibu bi an mudmaratan ba'dahu, dan bagian yang kedua menasabkan dengan bantuan an mudmaratan yang tersembunyi, an yang disimpan, ba'dahu setelah amil tersebut. Fal awalu, maka yang pertama apa? Berarti yang menasabkan dengan sendirinya. Arba'atun, ada 4. Ahaduha an. Jadi yang pertama itu an. In lam tusbaq bi ilmin wala dhannin, kalau tidak didahului dengan kalimat ilmin seperti alima misalkan. Wala dhannin, dan juga dhon, tidak diawali amil dhon ini, tidak diawali kalimat dhon. Apa contohnya? Yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Nah, ini kita langsung ke sini, saya berikan penjelasan. Jadi nawasib itu ada yang menasabkan dengan sendirinya, jadi tanpa perlu bantuan. Bisa juga menasabkan yang kedua dengan an mudmaratan, an yang disimpan. Nah, yang disimpan ini nanti hukumnya ada yang jawazan, boleh, ya, hukum disimpannya boleh, berarti ditampakkan pun boleh, ya, boleh disimpan, boleh ditampakkan. Ada yang wujuban, jadi disimpannya itu hukumnya wajib. Nah, yang pertama yang menasabkan dengan sendirinya, yaitu tadi an. In lam tusbaq bi ilmin wala dhannin. Syaratnya an ini kalau dia ingin, ya, menasabkan, ya, fi'il mudhari', dia si an ini tidak boleh diawali oleh kalimat alima, ya. Pokoknya yang dari alima, bisa ya'lamu. Nah, dan juga tidak boleh diawali oleh kalimat dhon. Nah, yang memenuhi syarat, misalkan, ya, contohnya ini yang memenuhi syarat, ya, yang maksudnya beramal, dan annya ini adalah an amilun nasbin atau nasibun. Contohnya yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Allah menginginkan, Allah ingin meringankan kalian. Yukhaffifa ini adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Jadi annya ini menasabkan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana kalau an ini diawali oleh alima misalkan? Fa in subiqat bi ilmin, kalau didahului dengan ilmin, ya, seperti alima an sayakunu fahiya mukhaffafatun minas tsaqilah, maka dia namanya an mukhaffafah minas tsaqilah. Di an di sini adalah anna, tapi yang ditakhfif jadi an. Berarti dia harus punya isim. Wasmuha dhamirus sya'ni, dan isimnya dhamir sya'n. Ya, dhamir sya'n itu dhamir suatu perkara, suatu urusan, ya, suatu perkara. Mahdzufun, dia mahdzuf. Wal fi'lu, dan fi'ilnya, fi'il mudhari'nya marfu'un. Nah, ini makanya yakunu, tidak yakuna. Wa huwa, dan fi'il mudhari' marfu' ini, wa fa'ilhu, dan fa'ilnya, khobaruha adalah khobarnya. Khobar apa? Khobar daripada an mukhaffafah minas tsaqilah.
Ini saya berikan penjelasan di sini. Jadi an di sini ini bukan an amil nasab, bukan amilun nasbin, ya. Makanya fi'il mudhari setelahnya itu tidak ternasobkan, tidak yakuna, tidak, tapi tetap yakunu. Ya, kenapa begitu? Karena an ini hakikatnya adalah anna. Ya, anna, ya, dan saudara-saudaranya itu punya isim dan punya khobar. Nah, hanya saja anna dalam ilmu nahwu itu bisa ditakhfif menjadi an. Tetapi fungsinya sama, dia menasobkan isim dan merofakkan khobar. Berarti dia punya isim an dan punya khobarnya. Nah, untuk kasus seperti ini, ya, nanti isimnya ini berupa dhamir sya'an, ya, dhamir sya'an. Nah, kita i'rab aja dulu coba nih. Alima adalah fi'lun madin, dia fi'il madhi. Tansibu maf'ulaini, yang menasabkan dua maf'ul. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya mustatirun fihi, tersembunyi padanya. Pada kalimat alima itu ada fa'il. Jawazan, hukumnya boleh. Takdiruhu, dan perkiraannya adalah huwa. Jadi dalam kalimat alima ini sudah include ada fa'ilnya. Dia mengetahui. Ya, siapa dia? Ya, lihat ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya pada ayat tersebut. Itu Allah. Kemudian an. Nah, di sini an mukhaffafatun minas saqilah. Dia adalah an mukhaffafah minas saqilah. An saqilah itu seperti apa? Seperti ini. Anna. Ya, anna ini saqilah. Berarti kalau mukhaffafah an. Nah, begitu. Mukhaffafah itu ringan, ya, yang diringankan, an. Wasmuha, dan isimnya, si an ini harus punya isim, ya, sebagaimana anna. Wasmuha dhamiru sya'ni, dhamir sya'an mahdzuf takdiruhu annahu. Jadi di dalam kalimat an ini ada isim yang mahdzuf, perkiraannya adalah dhamir sya'an, yaitu hu, annahu, sesungguhnya, sebuah perkara, ya, sebuah urusan. Kemudian, dan dhamir sya'an ini dia tidak kembali kepada kalimat sebelumnya. Kalau dhamir kan mestinya kan kembali kepada kalimat sebelumnya kan. Nah, kalau dhamir sya'an tak, ya, tak kembali ke kalimat sebelumnya. Nah, kemudian sayakunu ini ada dua kata, ada sa, ya, asin harfu tanfis. Ya, harfu tanfisin itu huruf taswif. Ya, tanfis itu fi'il mudhari'nya takhir fi'il mudhari' ila mustaqbal. Jadi fi'il mudhari'nya akan gitu, akan. Itu tanfis. Sayakunu, kemudian yakunu fi'lun mudhari'un, ya, dia fi'il mudhari', yakunu fi'il mudhari', fi'il madinya kana yakunu. Marfu'un, dia terrafa'kan, litajarrudi anin nas wal jazm, karena tajarrud, karena kosong, karena sepi dari amil nasab dan amil jazm. Tak ada amil nasab, tak ada amil jazm, makanya dia marfu, yakunu. Kemudian tanda rafa'nya nanti dengan dhammah. Kemudian, ya, yakunu, ya, yakunu ini kan dia juga punya isim dan punya khobar. Mana isimnya, mana khobarnya? Kemudian minkum, nih, minkum ini khobar yakunu al muqaddam. Jadi khobar yakunu adalah minkum, ya, syibul jumlah jar majrur. Ini khobar muqaddam yang didahulukan. Nah, isimnya isim yakunu datang belakangan, mardo. Jadi mardo ismuha al muakhar, ya. Di mardo dia adalah isim daripada, ya, yakunu. Wal masdar al muawwalu min an, ya, an ini wa ma ba'daha sadda masada maf'ulai ilmin, ya. Jadi anna dan isimnya hu, ya, an, kalimat setelah an ini yaitu isimnya hu dan juga khobarnya ini nanti dia di-i'rab sebagai dua maf'ul dari alima, karena alima ini kan punya dua maf'ul, ya, tansibu maf'ulain. Alim an sayakunu minkum marra. Yang jelas di sini an ini bukan amil nasab. Kenapa? Karena didahului oleh alima. Nah, itu yang paling penting. Bukan cuma alima tetapi juga oleh zon.
Mana yang dzon? Fa in subiqat bi dzannin, kalau didahului oleh dzon, jadi si an-nya itu didahului oleh dzon, fa wajhani, maka dia punya dua wajah, ya, punya dua sisi. Ya, bisa nanti dibaca rofa, ya, bisa juga dibaca nasab. Kalau dibaca nasab berarti kan diamalkan, kan beramal, berarti an amilu nasbin. Tapi kalau dibaca rofa, ya, apa yang dibaca rofa, fi'il mudhari'-nya maksudnya, maka si an-nya tersebut nanti mukhaffafah minas tsaqilah. Contohnya wahasibu, kan diawali oleh dzon tapi kok hasibu. Nah, hasibu ini juga termasuk makna dzon, ya, menduga. Wahasibu alla takuna fitnatun, ya, ini yang berarti dibaca nasab takuna. Nah, berarti an-nya di sini memang an amilun nasbin, alla takuna fitnatun. Nah, ada juga alla takunu. Ya, kalau takunu berarti an-nya di sini adalah an mukhaffafah minas tsaqilah. Wahasibu, mereka menduga, an la takuna fitnatun, tidak terjadi fitnah. Oke, jadi untuk an kalau diawali oleh dzon, ya, seperti hasibu yang ini juga maknanya dzon, maka si fi'il mudhari'nya itu bisa dibaca rofa, ya, dan juga bisa dibaca nasab. Kalau dibaca nasab berarti an-nya memang amil nasab. Oke, itu untuk an yang pertama. Wasani yang kedua lan, ya, contohnya nih. Lan nabroha alaihi akifin, ini gampang, ya. Ini nabroha, ini fi'lun mudhari'un mansubun bilan, ya. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah karena soya akhir. Lan nabroha alaihi, ya. Lan nabroha alaihi akifin. Nabroha dia oleh lan menjadi artinya senantiasa, ya. Ma bariha, ya. Fi'il mudhari'nya nabrohu diawali yang menafikan, ya, lan nabroha. Diterjemahkan gampangnya senantiasa. Kami senantiasa alaihi, atasnya, atas anak sapi itu, akifin, menyembah, hatta yarji'a ilaina Musa. Yang jelas ini nabroha ini fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ini gampang lah, ya. Kemudian kai. Kemudian ats-tsalitsu kai. Kai ini kai apa? Kai masdariyah. Berarti kalau disebut kai masdariyah, dia bisa membentuk fi'il mudhari' menjadi masdar. Jadi fi'il mudhari' setelah kai itu bisa dibentuk menjadi masdar. Jadi bukan cuma an yang bisa membentuk fi'il mudhari' menjadi masdar, tapi kai juga bisa. Tapi dia harus diawali al-masbuqah bilam, ya, harus diawali oleh lam. Lam apa? Lam ta'lil. Nah, kalau nanti tak diawali oleh lam ta'lil, maka nanti kainya kai jaroh, kai huruf jar, bisa menasukkan fi'il mudhari' tetapi nanti butuh bantuan an mudmaratan, bukan dengan sendirinya. Jadi kalau kai masdariyah dia menasukkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Nah, jadi harus diawali lam, ya. Lafdzon, baik lamnya yang mendahului kai itu terlafazkan, au takdiron, atau diperkirakan saja. Nah, contoh yang dilafazkan likaila, bukan likila nih, likaila, ya, likaila taksau. Sekali lagi, ya, likaila taksau, ya, likaila taksau. Ada kai di sini, kemudian ada la, ya, ada la nafiyah, ya. Jadi ini ada tiga kata, ada li, ada kai, ada la, ya, li, kai, dan la. Taksau ini fi'lun mudhari'un mansubun, dia ternasabkan oleh siapa? Oleh kai. Kai apa? Kai masdariyah, ya. Didahului lam apa? Lamut ta'lil, ya, lamut ta'lil. Ya, lamut ta'lil itu untuk menunjukkan alasan, ya, nanti fi'il sebelumnya apa, alasannya apa, ya. Likai la taksau, alasannya supaya tidak bersedih. Nah, yang jelas taksau ini fi'il mudhari' mansub. Ini yang diawali lam lafdzon, lam ta'lilna lafdzon. Nah, kalau ini tak diawali lam lafdzon tetapi ada lam. Nah, ini takdiron. Jitu kai tukrimani, tukrima. Ini fi'il mudhari' mansub dinasabkan oleh kai. Kai apa? Kai masdariyah.
Diawali oleh apa? Pasti di sini ada lam ta'lil. Nah, cuma ini tidak dilafazkan. Jitu kai tukrimani. Tukrima ini kan fi'il mudhari dia oleh kai masdariyah, makanya bisa ditakwil menjadi isim ya. Akrama yukrimu ikroman, berarti jitu li ikromani ya. Akrama ikroman berarti jitu li ikromani ikroman ya, ikromun berarti jitu li ikromani. Jadi di sini fi'il mudhari ya dinasabkan oleh kai masdariyah, dia dinasabkan dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, nah ini ada catatan dulu. Fa'ilam tuqaddar al-lam ya, kalau tidak diperkirakan lam ya, tidak diperkirakan lam pada kai itu, fakai maka kai tersebut jarotun, kayaknya kai jaroh. Wal fi'lu dan fi'il mudhari yang datang setelah kai tanpa lam itu mansubun, dia dinasabkan bi an mudbaratan ba'da wujuban. Jadi kai bisa ya dia menasabkan fi'il mudhari tanpa ada lam, tetapi nanti kainya bukan kai masdariyah melainkan kai jaroh, kai huruf jar. Nah, kai huruf jar ya, dia tidak bisa menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, dia harus bantuan an mudmaratan. Jadi ada an mudmaratan nantinya. Nah, di sini kan ada nih kai jaroh, nanti kita bahas lagi. Kemudian yang terakhir dari tansibu binafsiha adalah idzan. Misalkan idzan ukrimaka ya, jawaban liman qala ana atika ya, misalkan ada orang yang berkata ana atika, saya akan datang kepadamu, kamu kan pasti menjawab kan. Nah, dijawab oleh kamu idzan ukrimaka, juga demikian aku akan memuliakanmu. Harus diingat ini ada catatan ya. Jadi ukrima ini fi'il mudhari dinasabkan oleh idzan. Kalau idzannya apa? In sudirat fi awalil kalam, jika dia disandarkan di awal kalam ya, harus di awal kalam. Idzan ukrima, jadi kan ana atika godan, langsung dijawab oleh orang yang bersangkutan idzan ukrimaka, itu fi awalil kalam. Wa kana al fi'lu ba'daha, dan fi'il setelahnya, setelah idzan ini mustaqbalan, harus menggunakan fi'il mustaqbal, berarti fi'il mudhari ya, fi'il mudhari yang bermakna akan kan. Wa muttasilan biha, dan harus bersambung dengan idzan, tak boleh ada penyela, tak boleh ada pemisah antara idzan dengan ukrima. Boleh ada penyela, boleh ada pemisah ya. Ya, boleh ada pemisah nih. Wa munfasilan anha bil qasam ya, dipisahnya dengan qasam au bila nafiyah, atau dengan la nafiyah. Boleh kalau itu. Jadi kalau dipisah oleh qasam atau dipisah oleh la nafiyah itu boleh. Apa misalkan? Idzan ukrimaka. Misalkan nih, ana atika godan, dijawab idzan wallahi ukrimaka. Ya. Itu jawaban kan? Ana atika godan, idzan wallahi. Itu ada penyela tuh kan? Allah ini qasam. Nah, ini tetap berlaku, dia menasabkan fi'il mudhari ukrimaka. Nah, karena penyelaannya atau pemisahnya qasam. Atau la nafiyah juga boleh ya. Misalkan ana atika godan, dijawab idzan la aji aka ya, la aji aka. Nah, dia idzannya tetap beramal, menasabkan fi'il mudhari meskipun ada penyela yaitu la nafiyah. Jadi dipisah ya oleh la nafiyah ya, atau oleh qasam, itu boleh. Baik, sampai sini dulu ya. Yang pertama dulu yaitu amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya, an, lan, idzan, kai. Dikit lagi, waktu sama dan dinamai idzan ini ya harfa jawabin, huruf jawab, wa jazain. Jadi huruf jawab dan huruf jaza. Huruf jawab untuk menjawab dari orang yang mengatakan ana atika godan, dijawab. Wa jaza, dan juga untuk membalas. Untuk menjawab ya sama saja. Baik, sampai sini dulu yang pertama dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke amil nasab yang menasabkan yang menasabkan dengan bantuan an mudmaratan. Ingat ke jawazim ya. Yang menasabkan dengan bantuan an mudmaratan, an yang disimpan. Ada kalanya hukum disimpannya boleh, ada kalanya hukum disimpannya wajib. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.